where I share my home cook recipe. Masih di fancy dinner komponen. Sekarang kita akan bikin komponen kedua, yaitu salad. Penasaran? Let's go! Oke, komponen kedua kita adalah salad. Hari ini aku akan bikin pumpkin atau labu sama lentil, labu and lentil salad. Resep ini aku ambil dari bukunya Yotam Ottolenghi yang judulnya Simple. Di situ resep-resepnya terdiri dari kayak resepnya Ottolenghi yang banyak terinspirasi dari makanan-makanan Timur Tengah, Middle East. Jadi flavor note di sini aku akan pakai beberapa bumbu dari Middle Eastern. Ada mungkin beberapa komponen atau beberapa bumbu yang kalian susah dapat, skip aja. Tapi beberapa bumbu yang lainnya itu sesuatu hal yang bisa kalian dapetin di supermarket biasa aja. Jadi di sini yang pertama aku punya lentil. Lentil itu adalah biji-bijian. Ya, lentil ini banyak ada di makanan India dan ini salah satu sumber zat besi dan protein yang cukup sehat kalau kalian seorang vegetarian. Lentil itu macam-macam, ada orange lentil, brown lentil, dan kebetulan di sini yang aku punya adalah dupuy lentil. Dan di sini adalah lentil yang udah aku boiling sebelumnya, jadi udah matang. Terus kita akan terusin untuk kita gabungin sama butternut squash atau labu di Indonesia. Padahal kita tuh kaya banget sama labu, itu murah banget ya, tapi jarang dipakai di masakan-masakan Indonesia. Jadi itu sayang banget dan kita akan pakai di sini di resep aku yang sekarang. Kulitnya dari labu atau dari pumpkin itu sendiri kamu nggak perlu kamu peel atau nggak perlu kamu kupas. Kalau kamu masak itu bisa langsung dimakan. And that's what we're going to do. Kita nggak akan waste, kita akan pakai kulitnya. Terus di sini aku pakai herbnya daun mint. Karena ini Middle Eastern, biasanya antara lain kalau di makanan-makanan Timur Tengah itu seperti mint, daun dill atau parsley yang gampang didapat ya. Terus kemudian untuk nambah rasanya aku pakai keju feta. Bentuknya kayak tahu, but it's not ya. Dan keju feta ini sangat-sangat asin karena sebenarnya terbuat dari susu sapi yang akhirnya dipisahkan antara si airnya dan si lemaknya. Terus kemudian saat di-press itu betul-betul dikasih garam yang banyak. Jadi bentuknya seperti ini dan hati-hati banget, ini asin sekali. Jadi kalau kalian ngasih garam di komponen yang lain, pastikan dan selalu diingat kalau keju feta ini rasanya asin banget. So don't forget that, kalau enggak nanti salad kalian bisa jadi asin banget. Kalian boleh pakai komponen lain kalau kalian mau masukin seperti timun atau tomat, itu boleh banget yang fresh. Tapi kemarin aku waktu lagi ada waktu, aku bikin yang namanya charred tomato. Ini cuma cherry tomato yang aku panggang di bawah griddle dan dikasih dry rosemary sama olive oil, salt, pepper, terus langsung aku taruh di grill atau kalian boleh pan fry. Jadi seperti ini dan rasanya lebih manis dan agak asam, jadi cocok banget sama keju feta yang kita pakai. Nah, sekarang kita akan pakai butternut squashnya. Pastikan butternut squash atau labu kalian itu dicuci dengan baik karena kita akan makan kulitnya juga. Dan biasanya takut ada bahan-bahan kimia atau pestisida, jadi boleh digosok pakai sabut besi ya. Kalian bisa lihat ini udah aku bersihin. Di sini aku pakai gula aren atau brown sugar. Ini bagus karena kita akan nge-bake si labunya. Jadi butuh caramelization atau butuh supaya warnanya lebih coklat, lebih manis gitu ya. Karena ini aku pakai banyak komponen yang sangat asam atau acidic. Terus kemudian seperti biasa, my favorite spices adalah smoked paprika. Kalau nggak punya pakai chili powder boleh, pakai paprika biasa juga boleh. Terus kemudian yang ini juga cukup gampang dicari, jinten bubuk atau caraway seed. Ini adalah sebuah komponen atau spices spesial yang banyak muncul di makanan Middle East atau makanan Timur Tengah. Kalau bisa dilihat warnanya itu merah gelap, burgundy. Ini adalah yang disebut sumac. Sumac itu berasal dari buah ya, buah berry gitu yang dikeringkan terus dihancurkan. Flavor note-nya ini agak asam, jadi biasanya dicampurkan di salad atau kalau masak ayam supaya karena ada asamnya, jadi kalau dimasukin ke daging-dagingan bisa sebagai biar empuk gitu dagingnya ya, dan asam dimasukin ke salad supaya lebih fresh rasanya. Jadi kita pakai sumac. Kalau kalian nggak punya, skip aja, it's fine. Tapi semua bahan-bahan ini saya dapat secara online di e-commerce dan itu cukup gampang didapat. Dan kalau kalian beli packaging yang kecil itu pretty affordable atau
harganya cukup masuk akal. Tapi kalau kalian nggak suka atau terlalu takut untuk pakai, skip. Kita potong labunya seperti ini, ya, like kayak pelangi, or smile, like smile, anyway. Oke, in goes here sama kulitnya guys. Jangan terlalu tipis karena kita akan bake. Dan yang aku mau dari salad ini bukan, kalau kalian biasanya makan salad tuh isinya hijau-hijauan aja, forget about that. Ini sebuah salad yang beda. Sebenarnya selain ini salad, aku biasanya kalau makan ini sebenarnya aku jadiin main dish karena ada lentilnya dan ada pumpkinnya, jadi cukup mengenyangkan. Oke, masuk ke sini semua. Terus kemudian kita pakai satu onion, cukup dikupas ya sedikit. Biarin bagian akarnya. Kita mau pakai itu, potong jadi segmen atau jadi wedges, tapi bukan gini, tapi mengikuti garis si onionnya itu sendiri. Dan jangan potong terlalu tipis. Kita mau bawang bombaynya atau your onion itu di potongan yang besar. Langsung masukin aja sama pumpkinnya. Oke, we need olive oil atau minyak apapun yang kalian punya. Masukin sedikit. Kita akan toss. Pastiin rata ya, dan kita mau olive oilnya itu betul-betul nutupin semua lapisan labunya sama onionnya. Oke, kita kasih sumac sedikit. Ingat jangan terlalu banyak karena ini cukup asam ya. Terus aku pakai sekitar 2 sendok teh paprika powder, all that. Terus sedikit aja ya, karena caraway atau jinten itu flavor note-nya bisa overpowering atau cukup keras aromanya. Sekarang brown sugarnya, dan pastiin saat kalian masukin brown sugarnya itu harus rata. Jadi kalau kalian ngaduk mungkin bisa cari bowl yang agak lebih besar, jadi kalian bisa mengaduk secara luasa. Terus kemudian jangan lupa salt, pepper apa aja boleh, itu sebenarnya. Panasin oven kalian di sekitar 220 derajat Celcius. Kenapa kita perlu suhu yang tinggi banget? Itu supaya labunya cepat matang, terus proses karamelisasi di atasnya itu terjadi, jadi si gulanya itu meleleh gitu loh. That's what we want. Oke, pakai baking sheet. Kenapa? Supaya nggak nempel. Dump everything in there. Pastikan labu kalian dan bawang bombaynya itu semua nggak ada yang numpuk-numpuk, jadi matangnya rata. Dan pastiin kalau semua pumpkinnya sama onionnya itu udah kena bumbu dan oil. Ini akan masuk ke oven selama kita cek di 15 menit pertama. Kalau sudah browning dan udah soft, jangan lupa nanti sambil kita cek untuk dibalikin supaya matangnya rata. So let's pop it in the oven and I will see you in a minute. Jadi kita cek setelah 15 menit. Jangan lupa dibalik-balik guys supaya matangnya rata. This looks good already. Bisa lihat caramelization-nya. Kita balik-balik aja semuanya supaya matangnya rata. Masukin lagi. Oke, pumpkin kita udah matang. Sekarang kita resting dulu sebentar. Sambil kita nungguin pumpkin kita resting, kita akan bikin dressingnya. Bikin dressing yang cukup simple aja. Karena tadi kita udah pakai banyak spices, rasanya udah cukup strong ya. Jadi kita akan bikin simple dressing. Sedikit aja lemonnya. Kita akan pakai lemon juice sekitar, that is about 50 ml. Terus kita di sini akan pakai honey karena rasanya ada asin, ada asam, jadi kita akan cut a little bit asidnya itu dengan madu. Sekitar 1 sendok makan aja cukup. Ke dalam dressingnya ini kita akan masukin olive oil, so just a little bit karena nanti kita akan pakai feta yang cukup asin ya. Di mixing bowl yang tadi kelihatan agak sedikit kotor, but that's okay. Di situ ada bumbu-bumbu yang masih tertinggal, jadi kita akan utilize, kita akan pakai itu. Masukin lentilnya langsung ke bowlnya.
kita akan dress the salad atau kita akan bumbuin saladnya di situ. Jadi aku masukin mungkin sekitar, kalau di resepnya Ottolenghi sekitar 100 sampai 150 gram lentil. Pakai feta cheese ya. Seperti aku bilang tadi, feta cheese itu punya flavor note yang cukup asin. Jadi kalau kalian pakai hati-hati sama saltnya yang kalian masukin ke resep kalian, karena itu bakal asin banget. Kalau kalian nggak bisa menemukan keju feta, kalian boleh nggak pakai, atau boleh mau pakai cheese yang lain, blue cheese atau keju-keju soft lainnya seperti halloumi, blue cheese atau vegan cheese juga enak ya. Mau pakai keju cheddar juga, why not? Cobain aja. Tapi jangan diparut. Pastiin kalau kejunya itu teksturnya besar-besar, jadi boleh chunk atau dipotong-potong. Terus kemudian di sini kalau kalian punya banyak herb di rumah, mungkin ada parsley atau herb yang lain, boleh kalian masukin. Di sini aku mau masukin banyak ya. Aku suka banget daun mint. Nggak usah worry buat motong-motong herbnya. Ini adalah salad yang cukup plastik. Terus kemudian di sini aku juga masukin charred tomato. Kalau mau masukin fresh tomato juga pastiin pakai tomato cherry, karena kita mau teksturnya itu tomatnya kecil-kecil. Kalau misalnya kalian nggak punya cherry tomato, boleh pakai tomat biasa yang dipotong-potong, potong-potong agak besar-besar. Jadi kita mau potongan-potongan sayurnya itu di sini chunk atau besar-besar atau dice, kotak-kotak supaya kesannya rustic. Kita akan masukin onion sama pumpkinnya langsung ke mixing bowl-nya. Oke, kalau semua bahan-bahannya udah ada di bowl, kita akan masukin dressingnya sedikit-sedikit aja, jangan langsung dimasukin semuanya, biar bercampur rata. Slowly. Waktu aku taste food masakan ini, aku nggak pakai honey, tapi waktu aku coba itu rasanya agak sedikit terlalu asam, jadi makanya aku masukin honey atau madu. Okay, now prepare salad plate. Kalau kalian belum pernah masak lentil sebelumnya, jangan khawatir, ini adalah kacang-kacangan yang cukup gampang dimasak ya. Jadi kalau misalnya overcook itu lama banget, jadi masih tetap bisa dimakan dan bentuknya pun masih tetap sama. Mintnya sendiri bagian dari saladnya, jadi kita ganti lettuce-nya itu atau daun saladnya jadi herb ya, jadi daun-daunan yang beraromatik, jadi feel Middle Eastern-nya kerasa banget. Oke guys, ini dia lentil dan butternut squash atau labu salad with feta cheese and mint leaves. I hope you like it. Kalau kalian belum pernah nyoba dan menganggap bahwa ini adalah sebuah mix atau perpaduan yang aneh, jangan lupa like, comment, and share. I will see you di resep berikutnya di komponen utama, komponen ketiga. Penasaran apa? Stay tuned. I will see you again in the third component.